Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 41. Jangan gerakkan tangan atau kakimu, hati-hati jangan sampai melukai dirimu sendiri. Qin Ming mengangkat tangannya, dan puntung rokok terbakar di telapak tangan Aniu. Ah! Aniu menjerit kesakitan dan buru-buru menarik tangannya, meninggalkan bekas luka sebesar puntung rokok di telapak tangannya. Kamu tidak berani memberikan wajah tuan mudaku, dan kamu berani menyerangku. Aku sedang mencari pemukulan. Aniu sangat marah dan menendang Qin Ming ke dalam mobil. Namun, Qin Ming lebih cepat, menutup pintu, dan menjepit kaki Aniu dengan kuat. Aku baru saja memperingatkanmu, jangan lakukan apapun. Jika kamu tidak mendengarkan orang tua itu, kamu akan menanggung akibatnya. Kamu pasti tidak beruntung lagi. Buka pintunya dan lepaskan kakiku, atau aku tidak akan pernah mengakhirinya bersamamu. Aniu meraih pintu mobil dan menariknya keluar, tapi pintunya tidak bergerak sama sekali, yang menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih rendah darinya. Qin Ming, kamu memintaku untuk mengemudi, ayo pergi. Saat dia berbicara, Qin Ming menjadi marah dan tiba-tiba mendorong pintu mobil hingga terbuka. Aniu dipukul dengan keras hingga dia terhuyung, hidungnya sakit, air mata mengalir dari matanya, dan dia jatuh ke tanah dalam posisi telentang. Idiot, kamu tidak bisa melakukan hal kecil. Hou Junhao, yang sedang duduk di Bentley, menjadi marah melihat pemandangan itu dan berteriak, Aniu, kembali ke sini dan kendarai mobilnya. Hou Junhao menganggap dirinya memiliki status dan identitas, dan tidak dapat membahayakan nilainya dengan keluar dari mobil untuk berbicara dengan pengawal kecil Gu Qingyi sesegera mungkin, dia untuk sementara waktu menoleransi kekasaran Qin Ming. Ya, Tuan. Aniu harus bangun meskipun harus berusaha keras, dan mengemudi dengan patuh, memarkir Bentley bersebelahan di samping mobil bisnis. Hou Junhao tampaknya tidak marah karena mempersulit Qin Ming ketika dia berada di depan rumah Gu Qingyi. Dia bertanya dengan sopan melalui jendela mobil, Tuan, Anda memanggil saya apa? Sama-sama, panggil saja saya Qin Ming. Qin Zhenmet melihat apa yang ingin dilakukan Hou Junhao dengannya, dan menjawab dengan santai. Sudah berapa lama Tuan Qin bekerja sebagai pengawal Qingyi? Hou Junhao bertanya dengan santai. Tidak butuh waktu lama, saya baru berangkat kerja hari ini. Qin Ming menjawab dengan jujur. Lebih mudah untuk menyuap ketika Anda baru saja mulai bekerja. Mata Hou Junhao berbinar gembira dan dia berkata dengan ramah, saya melihat Tuan Qin serius dengan pekerjaannya. Saya sangat mengagumi Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk membantu. Saya tidak suka bertele-tele, mari kita buka jendela atap dan berbicara secara terbuka. Apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Kata Qin Ming lugas. Sederhana sekali. Saat aku ingin mengetahui keberadaan Gu Qingyi, laporkan saja kepadaku dengan jujur. Tentu saja, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk saat kamu bekerja untukku. Aku akan membayarmu 2 kali lipat dari gaji yang diberikan Qingyi padamu. Bagaimana tentang itu? Hou Jun penuh percaya diri, dia berpikir bahwa Qin Ming pasti akan setuju jika dia mengabaikan dendam masa lalu, memperlakukan satu sama lain dengan sopan, dan menawarkan perlakuan yang murah hati. Berapa biaya menjadi pengawal selama sebulan? Anda bisa mendapatkan gaji 2 kali lipat hanya dengan berbicara. Jadi Anda ingin saya menjadi agen yang menyamar. Qin Ming akhirnya mengetahui niat Hou Junhao dan berkata dengan berpura-pura gembira, ini adalah hal yang baik. Karena Tuan Hou sangat tulus, saya tidak bisa membenarkan untuk tidak setuju. Seperti kata pepatah, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, dan aku sangat menghargaimu. Hou Junhao mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Qin Ming untuk menunjukkan perhatiannya, tetapi dia tidak dapat menjangkaunya karena 2 pintu mobil, jadi dia harus mundur. Jika kamu dengan tulus bekerja untukku di masa depan, aku berjanji tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih, Tuan Hou, atas penghargaan Anda. Qin Ming tersenyum malu-malu, seperti kata pepatah, pertama penjahat, lalu pria sejati. Jangan mengira saya belum pernah melihat dunia, Tuan Hou. Gaji yang kamu janjikan padaku. Sangat realistis bahwa Anda ingin dibayar bahkan sebelum Anda melakukan apapun untuk saya. Hou Junhao mengutuk secara diam-diam, tetapi untuk menyuap Qin Ming, dia berkata dengan murah hati, berapapun gaji bulanan Anda, saya akan segera menulis cek kepada Anda dan membayar di muka gaji bulan ini. Dengan posisi dan kekuasaan Hou Junhao di kota Donghai, dia sama sekali tidak khawatir jika Qin Ming mengambil uang dan tidak melakukan sesuatu. Jika dia berani mengambil uang dan tidak melakukan sesuatu, dia akan memastikan bahwa Qin Ming tidak akan bisa makan apapun. Tuan Hou, Anda berpikiran terbuka. Ini adalah gaji yang diberikan Gu Qingyi kepada saya. Jangan menggandakannya, bayar saja sesuai harganya. Dengan itu, Qin Ming mengeluarkan cek dari tangannya. Saya selalu menepati janji saya, dan saya jamin jumlah yang dijanjikan kepada Anda tidak akan kurang dari 1 sen. Hou Junhao berpura-pura menepati janjinya, tetapi ketika dia melihat jumlah di cek, dia tiba-tiba tampak malu dan malu. Perasaan seperti menembak kaki sendiri. Tuan muda Hou, mengapa wajahmu terlihat jelek sekali? Mungkinkah kamu takut? Seharusnya tidak. Di matamu, 2 juta bahkan harus dianggap sebagai gerimis, kan?
Kata Qin Ming setengah sinis dan setengahnya gratis. Aku belum pernah melihat apapun sebelumnya. Hou Junhao buru-buru kembali ke ekspresi normalnya dan dengan hati-hati melihat cek di tangan Qin Ming. Itu ditandatangani oleh Gu Qingyi, jadi itu pasti asli. Kalaupun dihitung berdasarkan gaji bulanan, biayanya hampir 400.000 per bulan untuk menyewa whistleblower. Uang ini terlalu banyak. Junhao sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Tuan Ho, kenapa kamu tidak berhenti menulis? Apakah kamu khawatir tentang uang? Bagaimana saya bisa merasa kasihan hanya dengan 100.000 yuan? Saya akan menghitung berapa biayanya setiap bulan. Lupakan saja, saya tidak akan menyia-nyiakan sel otak saya. Saya akan memberi Anda 350.000 yuan. Tambahan uang akan digunakan untuk mentraktirmu minum teh. Air yang dibuang dengan bersuara tidak bisa ditarik kembali. Jika tersiar kabar bahwa putra tertua keluarga Hou yang bermartabat, pewaris kekayaan senilai puluhan miliar, mengingkari janjinya untuk ratusan ribu, dan langsung menarik kembali kata-katanya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di kalangan kelas atas. Semakin banyak status dan status sosial yang dimiliki seseorang, semakin penting wajahnya daripada apapun. Hou Junhao tidak mampu kehilangan orang ini, bahkan jika giginya patah, dia tetap harus menelannya. Menahan rasa sakitnya, Hou Junhao menulis cek sebesar $35 dan menyerahkannya kepada Qin Ming dengan berpura-pura tidak peduli. Gaji saya telah diberikan kepada Anda di muka, jadi Anda harus melakukan yang terbaik untuk melayani saya, jika tidak jangan salahkan saya karena kejam. Jangan khawatir, saya akan tetap mematuhi aturan penggunaan uang rakyat untuk menghilangkan bencana. Qin Ming dengan senang hati menyisihkan ceknya. Untuk orang kaya seperti ini yang bodoh dan punya banyak uang, semakin banyak semakin baik, saya tidak akan menolak siapapun yang datang. Ini sudah larut, jadi aku tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu di kehidupan malam Tuan Hou yang penuh warna. Ayo pergi dulu. Setelah mendapatkan banyak uang dengan sia-sia, Qin Ming tidak lagi tertarik berurusan dengan tuan muda ini dan pergi. Sial, uang ini dibelanjakan lebih tidak adil daripada uang Doe. Hou Junhao diam-diam kesal dan mencari hiburan diri. Namun, jika Anda dapat melacak keberadaan Gu Qingyi, menciptakan pertemuan romantis yang indah dari waktu ke waktu, dan menangkapnya sesegera mungkin, itu akan sia-sia bahkan jika Anda menghabiskan 3 juta atau 30 juta, apalagi 300.000. Tuan, Anda sepertinya telah melupakan satu hal. Kali ini, An Niu, yang diam, mengingatkannya. Ada apa? Hou Junhao bertanya dengan marah. Sepertinya kamu tidak meninggalkan nomor telepon Qin Ming orang itu. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Setelah mendengar ini, Hou Junhao sangat marah. Bagaimana dia bisa menghubungi Qin Ming tanpa meninggalkan nomor teleponnya? Kamu masih tertegun. Apa yang kamu lakukan? Mengemudi dan kejar aku. Ya. An Niu dengan cepat menyalakan mobil dan melaju untuk mengejar. Namun, Qin Ming sudah menghilang. Idiot, idiot. Apakah kamu menjadi pengemudinya hanya untuk pamer? Hou Junhao sangat marah hingga dia mengutuk, menggunakan An Niu sebagai karung tinju, dan meraung, pergi ke grup Gu besok dan tunggu sampai Qin Ming. Pastikan untuk mendapatkan nomor teleponnya. Jika tidak, kamu bisa pulang dan menjemput istri dan anak-anakmu. Dan kamu harus meneleponnya setiap jam, tidak, setiap setengah jam, dan menanyakan keberadaan Gu Qingyi. Jangan biarkan dia mengambil 350.000 yuan dengan sia-sia. An Niu mengerutkan bibirnya dan tidak berani berbicara dengan marah. Kamu kaya, tapi kamu tidak bisa mengatakan itu meskipun kamu kaya. Saya juga bisa melakukan pekerjaan memberi informasi kepada orang-orang. Betapa menyenangkannya memberi saya 350.000 yuan. Ketika Qin Ming kembali ke kediamannya, hari sudah gelap. Dia membuka pintu dan memasuki rumah. Dia segera mendengar suara derasnya air dan tanpa sadar mengikuti suara itu ke kamar mandi. Dia tidak mengetahuinya, tapi dia kaget saat melihat sosok telanjang, mendengus mimisan dan mandi dengan memikat. Kedua mata penuh nafsu ini dilengkapi dengan keterampilan voyeuristik. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak boleh melihat sesuatu yang tidak pantas? Qin Ming menutup matanya dengan perasaan bersalah, tetapi telapak tangannya tidak dapat menghalangi kemampuannya untuk melihat ke dalam berjalan ke di samping sofa, dia tertidur. Karena kamar tidur tersebut diberikan kepada Situ Honglian yang sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, ia terpaksa tidur di sofa. Bagaimanapun juga, aku adalah kepala keluarga, jadi apa gunanya tidur di sofa setiap hari? Yang lebih membuat frustrasi adalah aku tidak bisa menyentuh dua wanita cantik yang tidur di kiri dan kanan. Kawan, dan dia secara tidak sengaja melihat keindahan mandi melalui perspektif, nyala api kecil yang gelisah muncul, dan mau tak mau aku berpikir liar. Untungnya, Qin Ming memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, meninggalkan pikirannya yang mengganggu, dan mulai merasa mengantuk. Sekitar 20 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka dengan lembut, dan sialan keluar dengan mengenakan handuk mandi putih, seperti bunga teratai anggun yang bergoyang setelah hujan. Saudara Qin, apakah kamu tertidur? Dia memanggil dengan lembut. Melihat Qin Ming tidak bergerak, dia masuk ke kamarnya dengan langkah ringan. Tidak banyak waktu tersisa, sialan mengenakan gaun tidur tali ikat, memeluk selimut dan berjalan keluar dengan tenang. Dengan cahaya bulan redup yang diproyeksikan dari jendela, samar-samar terlihat bahwa mata Qin Ming tertutup dan napasnya teratur, seolah-olah dia sedang tertidur lelap.
Ini hari yang sibuk, saudara Qin pasti sudah lelah sekarang. Sialan membuka lipatan selimut dan menutupi Qin Ming dengan lembut dan hati-hati, karena takut jika dia terlalu banyak bergerak, dia akan diganggu. Setelah menutupi Qin Ming dengan selimut, Sialan tidak segera pergi, tetapi perlahan berjongkok, bersandar di tepi sofa dengan tangan kanannya, memegangi pipinya, dan diam-diam memperhatikan penampilan Qin Ming seperti gadis yang penuh gairah. Saya telah mengenal saudara Qin selama 4 bulan, dan saya belum pernah melihatnya sedekat ini. Ini adalah kesempatan langka. Sialan membuka matanya yang indah seperti permata dan melihat dengan cermat. Fitur wajah Qin Ming setajam pisau dan kapak, dan secara alami menunjukkan keberanian dan ketekunan sangat tampan. Artinya, kecantikan ada di mata yang melihatnya, dan saya tidak pernah bosan karenanya. Saat dia menonton, dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dia dan Qin Ming alami baru-baru ini, dan adegan-adegan tidak menyenangkan muncul di benaknya. Waktu berlalu dengan tenang, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjongkok. Sialan merasa kakinya mati rasa dan hampir kehilangan kesadaran sebelum dia ingat untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi sebelum dia bisa berdiri sepenuhnya, dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi gelap, jatuh pada Qin Ming. Bab 42. Faktanya, Qin Ming belum tidur. Berdasarkan kebiasaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun, dia akan mempertahankan tingkat kewaspadaan tertentu bahkan ketika tidur. Sialan berjongkok di sampingnya seperti seorang nimfomaniak. Aroma setelah mandi bercampur dengan aroma tubuh yang samar tertinggal di hidung Qin Ming. Sekarang, dengan tubuh halus selembut batu giok menempel padanya, Qin Ming tidak bisa berpura-pura tidur. Dia membuka matanya dengan linglung dan berkata dengan terkejut, "Sialan, mengapa kamu berbohong padaku jika kamu tidak tidur?" Sialan mengalami gejala hipotensi. Dia berjongkok terlalu lama dan tiba-tiba berdiri, menyebabkan matanya menjadi gelap dan dia tidak sengaja terjatuh. Dia menstabilkan pikirannya, pipinya yang harum berubah warna merah tua yang memabukkan, seolah-olah matahari pagi sedang terbit dan dia begitu cantik, dia ragu-ragu karena malu dan malu, Aku, mungkinkah kamu memiliki pikiran jahat tentangku dan ingin melakukan sesuatu yang salah saat aku tidur? Goda Qin Ming. Tidak, bukan itu yang kamu pikirkan, aku. Sialan menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Seperti apa itu? Qin Ming menyeringai, mengangkat kepalanya dan perlahan mendekati Sialan. Di tengah malam, seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, saling bertumpukan dalam posisi ambigu antara wanita di atas dan pria di bawah. Tampaknya wajar jika sesuatu akan terjadi. Sialan merasa gugup dan sedikit tidak bisa dijelaskan. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya, seperti kelembutan saat menundukkan kepalanya, seperti rasa malu dari teratai air yang tidak tahan dengan angin sejuk. Karena kamu tidak tahu tentang aku, jika kamu tidak bangun, kamu akan menghancurkanku sampai mati. Qin Ming duduk di tengah jalan, dan ketika dia hanya berjarak 5 atau 6 cm dari bibir merah Sialan, dia tiba-tiba berhenti dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin aku menggendongmu kembali ke kamarmu? Tidak, tidak. Sialan berdiri dengan tergesa-gesa, tetapi kakinya masih sakit dan lemah, dan dia tidak stabil dan jatuh ke atas Qin Ming lagi. Dia memeluknya lagi dan berkata tidak, ayo pergi bersamamu. Qin Ming tiba-tiba mengangkat Sialan dan berjalan menuju kamar tidur. Kamu, turunkan aku. Suara Sialan dipenuhi dengan rasa malu yang tak terbatas, dan wajahnya menjadi lebih merah. Yang membuatnya sedikit terobsesi dan mau tidak mau dia membenamkan kepalanya di pelukan Qin Ming. Beberapa detik kemudian, Sialan merasa lembut di bawah tubuhnya dan dibaringkan di tempat tidur oleh Qin Ming. Dia menutup matanya rapat-rapat, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, seperti domba kecil yang membiarkan orang lain melakukan apa yang diinginkannya tanpa melawan, memberikan godaan diam-diam kepada orang-orang. Tapi setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Sialan sedikit menyipitkan matanya dan menemukan bahwa Qin Ming sudah tidak ada lagi di kamar. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa lega dan sedikit kecewa. Apa yang terjadi padaku malam ini? Apakah kamu jatuh cinta dengan saudara Qin? Sialan menyentuh wajahnya yang memerah dan panas, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan membuang pikiran berantakan itu. Tidak, aku tidak bisa jatuh cinta pada laki-laki dengan mudah. Aku benar-benar tidak bisa. Kalau aku ingin mencari laki-laki, aku harus mencari laki-laki yang memperlakukanku dengan sepenuh hati. Aku tidak bisa mengikuti jejak ibuku. Keesokan paginya, Sialan bangun dengan mata merah dan bengkak. Dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam dan banyak berpikir. Ketika dia melihat Qin Ming, sikapnya menjadi sangat dingin. Qin Ming mengira Sialan masih marah dan malu atas apa yang terjadi tadi malam, jadi dia berpura-pura acuh tak acuh dan tidak peduli. Saat makan, Sialan juga terdiam, sangat berbeda dengan tampilannya yang lincah dan antusias di masa lalu, bahkan Si Tu Honglian merasa ada yang tidak beres dengan Sialan. Apa yang terjadi dalam kegelapan? Xiaolan, apakah kamu khawatir? Si Tu Honglian bertanya dengan prihatin, ingin membantu menyelesaikannya dan bertindak sebagai pembawa damai. Qin Ming dengan baik hati menyelamatkannya dan membawanya untuk memulihkan diri, dan Sialan merawatnya dengan baik, jadi dia terlalu malu untuk hidup sia-sia. Tidak, aku tidak khawatir. Sialan diam-diam menatap Qin Ming, dan rona merah muncul di pipinya tanpa sadar. Kamu tidak khawatir, jadi mengapa kamu terlihat tidak bahagia?
Si Tu Honglian bertingkah seperti kakak perempuan, apakah seseorang menindasmu? Katakan padaku dan aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Apakah saya tidak bahagia? Sialan tersenyum dan berkata, mungkin karena saya terlalu lelah dari pekerjaan akhir-akhir ini dan saya berada di bawah terlalu banyak tekanan. Kalau begitu kamu harus lebih banyak istirahat dan jangan biarkan dirimu terlalu lelah. Melihat Sialan tidak mau bicara, si Tu Honglian tidak punya pilihan selain menyerah sekarang dan bertanya lagi secara pribadi. Setelah makan malam, Qin Ming akan mengantar Gu Qingyi ke tempat kerja. Dia ingin membawa Sialan bersamanya, tetapi Sialan dengan sopan menolak dan membawa mobil ke perusahaan sendirian. Ketika Qin Ming pergi ke Bishui Manor Villa dan melihat Gu Qingyi yang telah merapikannya, matanya berbinar. Gu Qingyi mengenakan setelan profesional berwarna putih bulan yang disesuaikan dengan tubuhnya, yang sepenuhnya memamerkan sosoknya yang sempurna dan cembung. Stoking sutra hitam diikat tinggi, membuatnya tampak mulia dan anggun diberi bedak ringan, membuatnya semakin cantik. Ia memiliki payudara yang tinggi, pinggang yang ramping, pinggul yang gagah, dan sepasang kaki ramping yang dibalut stoking hitam, yang memancarkan pesona seksi seorang wanita. Secara keseluruhan, dia seperti sebuah mahakarya sempurna yang dibuat dengan cermat oleh Tuhan. Setiap bagian tubuhnya memancarkan keindahan dan pesona yang unik. Apakah kamu tidak melihatku? Menyetir. Gu Qingyi merasa tidak nyaman ditatap oleh Qin Ming. Dia mengerutkan kening dan berkata, terlepas dari apakah Qin Ming tidak peduli seberapa kasarnya Anda harus diperlakukan dengan cukup hormat. Aku pernah melihatmu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatmu secantik hari ini. Qin Ming terkekeh dan perlahan menyalakan mobil. Tadi malam, An Yu dimarahi oleh Hou Junhao dan merasa sangat tidak senang, namun dia tetap harus melakukan apa yang diperintahkan Hou Junhao. Pada jam 8.30 pagi, dia tiba di gedung kantor grup Gu dan menunggu Qin Ming. Dia merasa biasanya perusahaan mulai bekerja pada jam 9, jadi dia datang setengah jam lebih awal, itu waktu yang tepat. Datang terlalu dini hanya menunggu. Berhenti, berhenti. Saat An Yu melaju menuju pintu masuk tempat parkir bawah tanah, dia dihentikan oleh dua petugas keamanan yang menjaga pintu. Sejak pembunuhan terjadi di tempat parkir bawah tanah dan presiden diculik, langkah-langkah keamanan telah diperkuat di seluruh gedung kantor grup Gu, dan mobil dari unit luar tidak diperbolehkan memasuki tempat parkir bawah tanah. An Yu berusaha keras, tapi satpam menolak melepaskannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mencari tempat parkir lain. Namun, sudah banyak mobil yang diparkir di depan gedung perkantoran, dan memang tidak ada tempat, jadi dia harus memarkir mobilnya di pinggir jalan. Penantiannya selalu terasa sangat lama. An Yu memegang rokok satu demi satu dan menatap dengan tidak sabar ke arah kendaraan yang lewat di jalan. Kenapa kamu tidak di sini? Ini hampir jam setengah 9. Bukankah Gu Qingyi datang bekerja? Atau apakah Qin Ming lewat? Tidak mungkin. Saya melihat setiap mobil yang lewat dan tidak menemukan mobil bisnis Mercedes-Benz hitam. Titik. Lewatlah. Tidak, saya harus bertanya. Setelah akhirnya begadang sampai jam setengah 9, Qin Ming masih tidak terlihat. An Yu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia mengunci mobil dan langsung pergi ke gedung kantor. Pak, siapa yang Anda cari? Di lobi lantai 1, resepsionis berpenampilan manis itu bertanya dengan sopan ketika An Yu yang mengenakan jas dan sepatu kulit datang. Saya ingin bertanya, apakah presiden Anda, Tuan Gu, sudah mulai bekerja sekarang? Saya tidak yakin tentang ini. Apakah Anda punya janji? Saya tidak punya janji, dan saya tidak ada hubungannya dengan Tuan Gu. Saya hanya ingin tahu apakah dia ada kerja hari ini. Maaf, kami benar-benar tidak tahu. Resepsionis merasa orang tersebut sangat curiga dan segera menjadi waspada. An Yu memperhatikan kecurigaan dan kewaspadaan di mata meja depan dan buru-buru menjelaskan, benar, saya adalah sopir Tuan Ho dari Tianhai International. Tuan Ho ada hubungannya dengan pengawal Tuan Gu, Qin Ming dan meminta saya untuk melakukannya datang dan jemput dia. Tolong bantu saya. Tolong beritahu saya bahwa saya tidak memiliki nomor teleponnya. Tunggu sebentar. Resepsionis melihat buku alamat internal dan meminta maaf, kami tidak memiliki informasi kontak pengawal presiden di sini, jadi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda menyampaikannya. Kalau begitu bisakah Anda menghubungi kantor presiden dan memberitahunya bahwa kami, Tuan Ho, ada urusan mendesak dengannya. Resepsionis kembali tersenyum meminta maaf, perusahaan punya peraturan. Kami tidak bisa mengganggu presiden begitu saja. Jika tidak ada janji, saya tidak bisa membantu Anda. Saya tidak ingin mengganggu Tuan Gu. Saya hanya ingin mencari pengawalnya dan meminta seseorang untuk memberitahunya. Jika tidak berhasil, saya akan mencarinya sendiri setelah menunggu 1 jam penuh dan tidak. Bahkan melihat siapapun, An Yu khawatir. Saya benar-benar minta maaf. Perusahaan baru saja mengeluarkan pemberitahuan. Tidak ada yang bisa pergi ke kantor presiden tanpa membuat janji. Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Resepsionis menjelaskan dengan sabar, tetapi tidak peduli apa yang dikatakan An Yu, dia bisa hubungi kantor presiden. Setelah insiden besar seperti penculikan presiden, semua departemen di grup Gu mengadakan pertemuan untuk menekankan masalah keselamatan, terutama Departemen Keamanan dan Layanan Pelanggan di meja depan berulang kali mengatakan kepada mereka untuk lebih waspada dan waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan.
Di tengah krisis ini, tidak ada karyawan yang mau mengambil risiko, terutama jika menyangkut Gu Qingyi. Dia tidak bisa menjelaskannya kepada resepsionis, dan menjadi sasaran petugas keamanan di lobi. An Yu pergi tanpa daya dan dengan marah. Namun, Hou Junhao tidak bisa menangani hal-hal yang dia katakan kepadanya, jadi dia harus menggunakan metode yang paling bodoh, tunggu dan lihat. Saya tidak percaya, saya tidak sabar menunggu Qin Ming, kecuali dia tidak masuk kerja. An Yu menemukan tempat teduh dan terus menunggu dengan sabar. Saat ini, Qin Ming sedang berada di lantai atas gedung grup Gu, di sebuah kantor yang luas dan terang dengan peralatan kantor yang lengkap seperti komputer dan telepon, minum kopi dengan santai dan menikmati pemandangan kota melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit. Seluruh lantai atas merupakan area kantor presiden dan tempat istirahat, dekorasinya anggun dan anggun, menonjolkan status luhur presiden. Longe, gym dan fasilitas lainnya semuanya tersedia, bahkan terdapat bar kecil untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Meskipun perusahaan menetapkan bahwa dia mulai bekerja pada pukul 9, Gu Qingyi tiba di perusahaan 1 jam lebih awal setiap hari untuk mengatur pekerjaannya pada hari itu. Meski kemarin diculik, ia tidak istirahat dan tetap bekerja seperti biasa hari ini. Adapun Qin Ming, sebagai pengawal pribadi presiden, sebuah kantor telah diatur khusus untuknya. Jika terjadi sesuatu, asisten presiden akan memberitahu dia terlebih dahulu. Jika tidak terjadi apa-apa, dia dapat bergerak dengan bebas. Ya, saya juga mengalami bagaimana rasanya menjadi karyawan yang santai di sebuah perusahaan besar. Qin Ming menyesap kopi, bersandar di kursi, menyilangkan kaki, dan berjemur dengan santai. Bersambung.